Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dipimpin sama salah satu laki-laki. Bintang, silahkan pimpin dulu Bintang, kita berdoa dulu. Ya Bu, gimana Bu? Teman-temannya pimpin berdoa dulu sebelum kita mulai. Doaan. Sudah Bintang? Bintangnya malah hilang. Ya sudah, terima kasih ya. Sebelum kita mulai, tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Bintang. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah budaya kerja di bidang IT. Kenapa? Maaf keluarin tadi. Oh, ya nggak apa-apa. Nah, saya izin share screen dulu. Jadi saya kan nanti akan memaparkan dulu tentang materi budaya kerja di bidang IT. Baru nanti jika ada pertanyaan tentang materi minggu lalu dan lain-lain, nanti kita akan bahas setelah pemaparan ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya Bu, enggak Bu. Kemarin tuh akun Google-nya agak sedikit bermasalah, jadi saya nggak bisa admit. Saya harus admit satu persatu, otomatis eh, saya tampilannya akan dibagi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, oke. Ini sudah terlihat semuanya? Sudah Bu. Ya Bu. Oke. Nah, ini budaya kerja di bidang IT. Dan teman-teman kemarin sudah membaca atau melihat dari pemaparan, itu ada budaya kerja. Saya ambil pengertiannya dari JDIH atau instruksi hukum dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini budaya kerja itu adalah sikap atau sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan melaksanakan tugas. Jadi intinya pada budaya kerja ini kita akan rutinitas melakukan hal itu untuk bekerja. Teman-teman sekolah di SMK dan otomatis teman-teman harus mengetahui budaya kerjanya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika teman-teman bekerja, teman-teman melakukan apa yang teman-teman lakukan. Sedangkan setiap tempat sudah memiliki nilai dan peraturannya masing-masing. Jadi nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan tempatnya masing-masing dan khusus Anda ada di pemodelan perangkat lunak dan game jurusannya. Otomatis Anda harus tahu kebiasaan budaya kerja kita seperti apa. Baik, ini budaya kerja yang menurut Kemnaker ada 5. Teman-teman bisa baca nanti atau bisa download si dokumen dari Kemnakernya. Kita lanjut ke
Nih, budaya kerja di bidang IT ini yang akan menjadi expose kita sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa Anda ada di bidang IT, berarti otomatis Anda harus pertama bertanggung jawab, yang kedua disiplin, yang ketiga bekerja sama, yang keempat profesional, yang kelima user requirement, dan yang terakhir itu kreatif. Nah, maksud dari bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu berarti Anda memiliki sikap atau perilaku yang melakukan kewajiban dan tugasnya dengan baik. Expose-nya di mana? Berarti saya ingin Anda sebagai anak pemodelan perangkat lunak dan game, Anda wajib menyelesaikan apa yang dimulai. Misal, Anda masuk ke SMK 2 berarti Anda harus lulus dari SMK 2. Caranya seperti apa? Sebelumnya sudah saya beritahu. Selanjutnya, kalau misalnya kalian dikasih tugas, pastikan tugasnya selesai. Jadi ketika Anda memulai satu pelajaran, berarti Anda menyelesaikan tugasnya. Kita lanjut lagi di budaya kerja yang kedua, itu ada disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawabnya. Khususnya di bidang IT ini yang pertama disiplin untuk janji. Misalnya Anda janjian dengan saya jam 9. Oke, jam 9 kita sudah bertemu. Jadi on time, di time itu. Jadi kalau misalnya teman-teman terbiasa, ini akan menjadi kebiasaan teman-teman. Tapi kalau nggak biasa pasti akan berat. Nah, ini kenapa kita punya budaya kerja, biar Anda kita biasakan. Yang kedua, disiplin untuk pengumpulan tugas. Biasanya di RPL itu pengumpulan tugasnya itu berhubungan dengan honorarium atau kalau kalian nanti mainnya sama nilai. Nah, kalau misalnya kalian di implementasi di industrinya seperti apa? Misalnya kalian ngerjain satu tugas, dipercaya untuk menyelesaikan satu tugas, dan pada akhirnya Anda keteteran nih, dikumpulinnya besoknya lagi, padahal deadline-nya hari ini. Biasanya itu akan berakhir dengan honor Anda yang dipotong, atau kalaupun tidak, berarti siap-siap Anda akan dikeluarkan dari perusahaan itu. Nah, jadi kita biasakan dari sekarang biar nanti kita tidak masuk ke ranah yang tidak kita inginkan. Selanjutnya bekerja sama. Kerjasama ini adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Maksud kerjasama di sini kita akan masuk ke bagaimana kita menyelesaikan satu proyek. Ingat proyek ya, itu bisa diselesaikan bersama. Ingat, setiap orang akan memiliki bagian-bagiannya sendiri. Nah, di antara bagian-bagiannya itu, pastikan Anda menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah tugas Anda selesai, baru kita masuk ke tugas bantu teman Anda yang belum selesai agar proyek ini bisa selesai. Karena biasanya kita kelompokan Anda dalam kelompok kecil, misalnya 3-5 orang. Nah, kerjakan dulu tugas Anda, setelah tugas Anda selesai, baru kita masuk ke tugas yang kelompoknya. Jadi pastikan Anda bekerja sama dalam tim itu biar kita sama-sama mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya ada lagi profesional. Profesional ini dalam artian Anda melakukan profesinya secara benar menurut etika dan sikap-sikap profesional. Kalau saya expose di sini atau saya garis bawahi, garis bold, italic, tanda seru dan lain-lainnya itu menguasai materi dan kemauan untuk belajar. Nggak apa-apa misalnya Anda materinya cuma baru di dasar, tapi ketika Anda punya kemauan untuk belajar, otomatis kalian akan bisa menguasai itu. Ini kalau misalnya teman-teman di software development house, itu biasanya kita bilang kayak gini, perkembangan software itu cepat sekali, kadang per minggu, per bulan, per tahun. Kadang saya juga sebagai guru, saya belajar terus dan terus. Nah, teman-teman semua pastikan, kalau bisa, kita bisa belajar cepat, misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Kalau tidak bisa, minta bantuan orang lain untuk membantu Anda. Itu Anda harus sudah terbiasa seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda nggak ngerti, tanyakan. Kalau misalnya Anda sudah mengerti, baru kerjakan. Nah, kalau misalnya kita di industrinya, implementasinya seperti apa? Biasanya gini, saya kasih Anda projectnya misalnya tugasnya belum dimulai, belum Anda kuasai. Biasanya kita bilang kayak gini, projectnya nggak kita cancel, cuman kita bilang, Pak, boleh nggak saya diberi waktu 1 minggu untuk menguasai software ini, dan nanti saya akan confirm ke Bapak, saya akan lanjut proyeknya atau tidak. Karena proyek ini baru untuk saya. Jadi kemauan untuk benar-benar belajar itu harus datang dari Anda dan Anda harus bisa. Bukan disuruh guru, bukan disuruh orang tua, tapi Anda memang benar-benar mau untuk belajar. Oke, kita lanjut lagi ke budaya kerja selanjutnya.
Selain profesional, kita punya user requirement. Jadi gini, Anda sebagai orang-orang yang nanti ada di pengembangan perangkat lunak dan game, itu kita mendengarkan apa yang diminta user. Misalnya, kata mamah misalnya, teh bikinin nasi goreng. Saya emang nggak mau nasi goreng, saya emang mau bikinnya mie. Berarti kamu bikin mie. Enggak. Kalau di RPL atau di pemodelan perangkat lunak dan game, kita dengar nih user requirement-nya seperti apa. Nanti kalau misalnya kita sudah dengar user requirement-nya seperti apa, nanti selanjutnya kita akan bikin project-nya. Atau kita lihat nih permasalahan di masyarakat kayak gimana, kita wawancara orang nih permasalahan itu solusinya apa. Nah, kita bikin si project-nya atau si aplikasinya seperti apa. Pastikan ini bukan developer ego. Jadi bukan Anda yang mikir, ini tuh bagusnya kayak gini. Bukan. Tapi Anda dengarkan orang itu. Kalau sudah didengarkan, Anda rinci. Kalau sudah dirinci, baru kita bikin project. Oke. Kita lanjut lagi ke poin yang terakhir, yaitu kreatif. Kreatif itu memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Jadi, biasanya kreatif itu akan muncul ketika Anda amati, lihat yang sudah ada, modifikasi sesuai dengan apa yang Anda ketahui, dan buat versi Anda. Amati, tiru, modifikasi. Saya ulangi ya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, lihat, tiru, buat versinya sama seperti itu, dan modifikasi sesuai dengan versi Anda. Dan nanti ketika Anda mengulang ini berulang kali, Anda akan punya nih, wah, kreatif versi saya itu seperti ini, gitu. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke di sini. Oke. Tugas minggu ini, kita akan membuat pembiasaan secara 4 hari. Dalam 4 hari maksud saya. Jadi dari 4 hari ini Anda bikin pembiasaan dari nilai-nilai yang 6 dari budaya kerja di bidang IT. Nah, silahkan Anda di hari pertama Anda melakukan ya apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa. Jadi setiap hari itu harus ada 6 nilai seperti itu. Dan selanjutnya ini harusnya kita lanjutkan lagi selama Anda sekolah di SMK 2 Cimahi. Nanti kalau Anda sudah buka Moodle-nya, berarti di sana saya sudah cantumkan itu apa saja yang mau dibiasakan nih dalam 4 hari. Ini akan jadi kebiasaan Anda hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, nanti kalau sudah Anda satukan dalam bentuk video, nanti buat upload di Instagram atau di YouTube. Nanti kalau sudah, nanti masukkan hashtagnya. Nah, kalau sudah, nanti screenshot tampilannya. Setelah di screenshot, Anda tag ke IG saya, gigan_belajar, sampai muncul tampilan sesuai dengan yang ada di sini. Sampai muncul tampilan seperti yang ada di sini. Nah, jadi kalau misalnya saya buka IG, terus di sini saya masuk ke bagian yang di tag ke saya, di sini tugas Anda muncul, berarti saya tugas kemarin itu baru dapat dari 3 siswa. Nah, kalau misalnya Anda belum, kalau Anda malu ya silakan Anda bikin IG khusus tugas Anda, jangan di IG pribadi. Nanti Anda silakan tag ke saya. Ini akan tersimpan selama 1 tahun ke depan. Jadi saya akan melihatnya 1 tahun ke depan dan itu akan menjadi penilaian Anda untuk pembiasaan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang mau dijelaskan kembali? Silakan raise your hand. Halo? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari pemaparan yang tadi saya sampaikan? Oke, saya tanya deh, Muhammad Fadlan, gimana Muhammad Fadlan tugas kemarin dan perencanaan buat tugas pembiasaan? Ya Bu, gimana Bu? Yang tugas kemarin udah dikerjain? Sudah Bu, sudah saya kerjakan, sudah saya upload ke Instagram juga Bu. Tapi kayaknya tagnya belum muncul di Gigan Belajar. Coba kamu cek ulang screenshot Iya Bu, dari saya lupa nge-tag postingan IG kamu. Ibu, jadi nggak muncul di tagan ibunya Bu.
Nanti mungkin habis Jadi ini tagnya saya bukan di komen tapi di screenshotannya ya, Oke, di siap. gambarnya ya. Siap, Siap. terima kasih Fadlan. Silakan Bismi, ada apa Bismi? Bismi silakan open mic. Ibu. Assalamualaikum Ibu. Bu, Waalaikumsalam. saya nanya. Silakan. Ibu kan kita teh mau nih ya disiplin gitu. Tapi suka males gitu. Nah, jadi gimana caranya biar kita teh nggak males gitu, Bu? Kalau misalnya saya bentar. Oke. Coba dari teman-teman satu kelasnya ada yang pernah berhasil dari tadinya nggak disiplin jadi disiplin? Coba saya minta Cahyadi open mic dulu. Cahyadi silakan nyalakan mic-nya. Cahyadi. Cahyadi. Ya, Bu. Oh ya, Cahyadi tadi Bismi ada pertanyaan. Mungkin kamu punya tips ke Bismi gimana caranya biar kita disiplin. Soalnya disiplin teh katanya susah kata Bismi. Mungkin kamu pernah punya pengalaman gimana biar punya pembiasaan biar disiplin. Ya kayak dibiasain terus usahanya. Gimana itu? Maksud biasain Ya, terus usahanya gimana? ya harus kuat mungkin, Bu. Kuat dalam artian? Melawan itunya, Bu. Malesnya. Oke, harus kuat melawan malasnya. Terima kasih Cahyadi sudah open mic. Kita coba tanya teman Anda yang lain ya Bismi, sebelum saya coba rangkum dari teman-teman. Januar, silakan open mic Januar. Oh siapa? Novianti dulu deh. Novianti silakan Novianti. Iya Ibu. Ya, silakan Novianti. Kalau dari aku biasanya bikin kayak to-do list. To-do list, Kayak terus? bikin to-do list di HP, terus kayak kita rencanain hari besoknya mau ngelakuin apa aja kalau misalnya kita udah selesai ngelakuin itu. Oke, berarti bikin to-do list, terus nanti kalau misalnya udah ditulis lagi misalnya to-do list selanjutnya apa gitu. Iya. Oke, terima kasih Novianti. Dengan to-do list-nya. Tadi Nursela raise hand, silakan Nursela. Iya Bu, kalau aku mah kan dulu waktu pas masih SMP tuh karena belajar online jadinya tuh jam tidurnya berantakan, jadi suka bangun siang, akhirnya ngumpulin tugasnya telat. Iya. Jadi tuh pertama tuh suka bikin jadwal dulu kayak ditempelin di tembok atau di belakang pintu supaya kelihatan. Kalau misalkan udah bikin jadwal sehari-hari kayak gitu, biasanya suka dialarmin Ibu, jadi nggak lupa gitu sama waktunya teh. Jadi suka ada pemberitahuan di HP-nya, jadi langsung tahu gitu. Oke. Bagus juga jadwal ditempel terus pakai alarm. Terima kasih Nursela atas tipsnya. Mungkin tadi Syifa tadi menyalakan mic. Syifa bagaimana Syifa? Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Siap Syifa. Tadi saya panggil Januar. Januar silakan open mic dulu Januar. Iya, Bu. Benar. Oke, Januar silakan. Kamu punya tips nggak gimana caranya biar disiplin dan nggak malas? Apa ya? Apa yang nggak tahu? Versi kamu deh, versi kamu. Ditulis di belakang buku. Kalau ini aja Bu, kalau misalnya ini. Ditulis di belakang buku. Tahu sih.
Biasanya ada satu buku yang buat nulis doang di belakangnya gitu. Oke, ditulis di belakang buku. Buat Sip. Oke, ditulis di belakang buku. Kita panggil lagi yang lain. Rio, coba Rio. Satu lagi Rio. Rio tadi Bismi bertanya, gimana biar disiplin soalnya susah banget, Cina. Pertama-tama Rio bikin mungkin dulu punya rencana, tips. apa Ya. yang dilakukan buat hari ini sama hari esok. Terus dan dilakuin rencananya. Oke. Jangan Kalau ditulis buat doang. malesnya gimana, Rio? Eh, Kamu pernah males nggak? pernah, Bu. Sering. Terus gimana? Ujung-ujungnya biar kamu nggak malas itu? Ya dipaksa, Bu. Sampai itu aja. Sampai enjoy aja ngelakuinnya. Oke, Baru dipaksa dikerjain. sampai enjoy. Oke. Kita terima kasih Rio. Sekarang kita balik lagi ke Bismi. Bismi tadi ada teman-temannya ngasih catatan. Cahyadi tadi biasain, terus habis dibiasain usaha. Terus tadi Novianti bilang minta bikin aja to-do list, nanti to-do listnya bisa di HP, bisa ditulis. Nah, nanti kerjain. Nur Sela juga gimana caranya? Karena pada saat kemarin-kemarin tuh pas daring gitu sampai jadwal tidur berantakan, tugas nggak ngumpulin gitu. Caranya ditempel di tembok dan dibikin alarm. Berarti kita pakai teknologi sama penulisan juga ya. Januar juga sama, ditulis aja Bu di buku, di belakang buku. Rio juga sama, rencana untuk hari ini dan besok ditulis, terus habis gitu dikerjain. Nah, biar nggak malesnya, dipaksain aja sampai enjoy. Gimana Bismi? Ada kendala nggak dari beberapa saran dari teman kamu Bismi? Bismi? Iya, Ibu. Gimana? Tadi ada 5 teman yang sudah memberikan tips biar disiplin. Iya. Nanti dicoba. Oke. Jadi gini Bismi, yang saya tahu tentang jadi dulu waktu SMA nih. Jadi ada beberapa ilmu yang saya dapat ketika saya SMA. Sebenarnya saya senang sekali dengan materi SMA pada saat saya dulu. Dulu saya belajar tentang sosiologi. Sosiologi itu ilmu tentang manusia dan kebiasaan manusia. Di sana gimana caranya biar kita tuh yang tadinya nggak melakukan itu jadi melakukan itu, bahkan pada akhirnya itu bisa jadi kebudayaan atau bisa jadi perilaku seseorang. Maaf saya ulangi, jadi perilaku dan akhirnya jadi kebudayaan. Nah, yang pertama itu dikerjakan aja dulu. Apapun yang terjadi kerjakan aja dulu. Nanti ketika kerjakan, ulangi besok, besok dan besoknya lagi. Pastikan itu diulangi terus-terus tiap hari. Nanti kalau sudah diulangi, pastikan itu diulangi lebih dari 30 hari. Ketika 30 hari, badan kita itu sudah terbiasa dengan pengulangan itu. Nah, ketika itu diulangi, akan menjadi tingkah laku. Nah, ketika sudah jadi tingkah laku, pastikan kamu tidak cari excuse untuk tidak mengerjakan. Jadi, pastikan tidak mencari alasan untuk tidak mengerjakan. Tapi kalau kamu mencari alasan, pasti itu akan buyar lagi. Nah, dari 30 hari, kita lanjut menjadi 3 bulan. Setelah 3 bulan, dilanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya itu sudah ada di seperti itu, sama kayak Anda sekarang gitu. Ini sudah jadi perilaku, sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau menurut saya berdasarkan ilmu yang saya pelajari waktu SMA tentang sosiologi itu, jadi kamu tinggal kerjakan nih apa yang mau kamu kerjakan, ulangi itu dalam 30 hari, setelah 30 hari jangan ambil excuse apapun, jangan ambil pembenaran apapun atas apa yang kamu lakukan. Ih, nah dengan jadi capek, jadi malas, jadi gini. Pokoknya istiqomah kamu kerjain, harus dikerjain. Nanti kalau udah dikerjain, 3 bulan, setelah 3 bulan, nanti badan kamu dengan sendirinya akan menjadikan itu perilaku, setelah perilaku, kalau misalnya kamu bisa nge-influence orang-orang di samping kamu, berarti nanti itu akan jadi budaya. Gitu, Bismi. Gimana, Bismi? Iya. Aman? Iya. Udah ngerti, Bu. Iya. Makasih, Semangat ya.
Karena gini, mata pelajaran kita, oke, terima kasih Bismi atas pertanyaannya. Mata pelajaran kita adalah mata pelajaran profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi di sini yang dimunculkan bukan nilai dari Anda. Kalaupun saya munculin nilai di sana itu lebih ke apresiasi saja, tapi nanti ketika muncul di rapot itu nilainya berupa rubrik yang bilang anak ini sudah melakukan ini, anak ini sudah melakukan ini, dan nilainya skalanya baik, sangat baik, kurang, atau tidak sama sekali melakukan, atau masih perlu pendampingan. Jadi, khusus mata pelajaran profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, itu kenapa saya tugas-tugasnya itu berupa video, misalnya berupa catatan, berupa tulisan, berupa apapun yang benar-benar terlihat, itu memang target kita itu bukan cuma pelajaran yang kamu selesai baca, selesai enggak. Tapi kita pengen ini tuh benar-benar kamu lakukan, dan setelah kamu lakukan, kamu bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kamu, dan pada akhirnya, misalnya contohnya yang budaya kerja yang ini, itu kamu akan bisa manfaatkan ketika kamu masuk ke industri yang sebenarnya. Jadi, kami akan persiapkan Anda untuk menjadi anak SMK yang seutuhnya ketika Anda masuk ke industri, pastikan Anda sudah siap dan benar-benar siap untuk masuk ke industri. Gitu ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Nursela, silahkan. Ya, Bu. Gimana Nursela? Enggak, Bu, nggak ada yang ditanyain. Oh, enggak. Oke. Selanjutnya saya coba minta Wandi. Wandi, silakan open mic Wandi. Iya, Bu. Oke, Wandi, ada permasalahan nggak dengan tugas kemarin budaya kerja dan mungkin dengan tugas ini ke depannya budaya kerja di bidang IT? Permasalahan, Bu. Ya bisi kemarin ngerjakan telat. Permasalahan apa? Ya, males. Oke, berarti kalau males paksain, oke? Semangat. Ya, Bu, siap. Terus kalau sekarang nih ke depannya kita mau bikin pembiasaan untuk budaya kerja di bidang IT dari ada 6 poin yang saya sampaikan. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, benar? Ya. Kamu harus mengungkapkan apapun yang ada di kepala kamu, karena kalau di profil pelajar Pancasila, kita bicara tentang gimana kamu merespon sesuatu. Kalau misalnya saya presentasi, berarti kamu menyimak dan apa yang saya sampaikan berarti kamu dengar. Dan pasti kamu ada pikiran nih, mau bikin apa, atau mau kayak gimana. Jangan nggak ada jawabannya. Jadi setiap saya minta satu orang untuk open mic, pastikan Anda mengeluarkan kata atau suara atau apapun lah pertanyaan yang ada di kepala Anda. Oke, gimana Wandi? Apa ya? Bingung. Saya tanya deh satu pertanyaan. Jadi tadi kan di budaya kerja di bidang IT itu ada bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, profesional, user requirement, sama kreatif. Nah, dari keenam budaya kerja yang disampaikan, mana yang sudah benar-benar kamu lakukan dan mana yang belum kamu lakukan? Yang sudah belum semua ada bertanggung jawab, ada disiplin, bekerja sama, profesional, terus mendengar, user requirement, dan kreatif. Nah, yang sudah yang mana nih? Mendengar doang. Yang mendengar doang paling, Bu. Oh, mendengar sudah. Oke, bagus, mendengar sudah. Yang perlu ditingkatkan yang mana? Sisanya? Kayaknya disiplin sih, soalnya ngumpulin tugas suka telat-telat. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama ya. Oke, terima kasih Wandi. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Silahkan Rizky Pratama, open mic. Ya, Bu. Oke.
Dari keenam, pertanyaannya sama dengan Wandi. Dari keenam itu, mana yang sudah ada di kamu dan mana yang perlu kamu tingkatkan? Kreatif sih, Kreatif itu di plus apa di minusnya? di minus. Oke. Kreatif di minus, yang sudah plusnya apa? Belum ada Yang yang plus plus banget sih, Bu, nih. masih rata-rata. Belum enggak. Di antara yang rata-rata itu yang agak paling gede, yang mana probability-nya? Di disiplin sih, Bu. Ngumpulin Di tugas lumayan. Oke, sip. Good. Oke, saya mau panggil lagi. Terima kasih Rizky. Saya mau open mic. Siapa ya? Mia, mana Mia? Ya, Bu. Oke, Mia. Dari keenam budaya kerja yang tadi saya paparkan di bidang IT, Mia sudah punya lebihnya di mana dan kurangnya di mana? Apa yang mau Mia tingkatkan? Mana yang sudah ada di diri Mia? Tadi ada bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, profesional, mau untuk mendengar atau user requirement, terus ada kreatif. Minusnya kayaknya kerjasama. Oke, minusnya di bekerja sama. Yang sudah ada di diri Mia apa ini? Yang sudah ada gitu, yang sudah terbiasa. Disiplin. Oke, bagus. Sip. Terima kasih Mia. Saya coba tanya bagi teman Anda yang lain. Fahreza, silakan open mic Fahreza. Fahreza? Halo? Oke, Pak Reza, kalau misalnya mic-nya nggak nyala, boleh balasnya di chat. Mana yang sudah kamu kuasai dan mana yang masih ingin kamu tingkatkan? Coba kita tunggu Fahreza ya. Mana yang sudah dikuasai dan mana yang masih Fahreza ingin ditingkatkan. Oke, siap. Yang meningkatkannya sudah. Yang sekarang Fahreza kuasai apa? Tadi Fahreza sampaikan Fahreza ingin meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, yang sudah ada di Fahreza, apakah user requirement mau untuk mendengar apa yang diminta oleh user, kreatif, bekerja sama, atau profesional? Oke, nice. Bekerja sama, mantap. Pak Reza ingin meningkatkan di bidang kedisiplinan dan tanggung jawab. Terus di sana ingin yang dia kuasainya di bidang bekerja sama. Oke, sip. Baik, berarti sebenarnya gini, yang saya minta dari Anda adalah Anda sih terbiasa saja, terbiasa dengan apa yang kita biasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti dengan sendirinya akan enak. Kenapa saya sampaikan ini? Kesatu, saya kemarin sedih. Sedihnya saya dapat info dari kakak kelas Anda. Info sebenarnya gini, kita buka open beasiswa di salah satu universitas. Terus di sana dibayar kuliahnya. Jadi dia tinggal kuliah terus dibayar, dikasih bulanan. Tapi temen kita itu dia memilih untuk ini, Bu, kalau bisa Ibu kasih saya kerja di pabrik deh, Bu. Saya nggak mau kuliah, saya mau kerja di pabrik saja. Padahal saya bilang gini, kamu di sana belajar, nanti dikasih uang bulanan loh.
Jadi kan kalau misalnya lulusan SMK kita mulainya dari sini nih. Kalau misalnya kita D3 berarti kita starting point-nya di sini, berarti kalau nyari kerjaan ya di sini mulainya. Tapi kalau di SMK ini udah banyak banget nih orang-orang yang ada di SMK. Tapi dia memilih untuk, Bu, nggak apa-apa, terima kasih, tapi saya memilih untuk, saya tunggu open recruitment untuk pabrik saja. Oke. Saya agak kaget karena gini, Anda anak RPL itu atau anak pengembangan proyek perangkat lunak dan game PPPG ini sebenarnya industrinya nggak jelas, malah kayak saya nih. Saya kan tiap hari di depan komputer, jarang keluar rumah dan kadang keluar rumah Neng kenapa sakit atau gimana? Karena memang kerjaan saya di sini dan kadang saya menghasilkan uang ya dengan seperti ini, dengan mengerjakan proyek saya menghasilkan uang dan ditransfer. Jadi saya paling keluar itu kalau beli makanan atau apa gitu. Sisanya kalau pengen memang ingin bersosialisasi dengan masyarakat saya keluar rumah. Tapi kalau misalnya teman-teman semua tidak terbiasa dengan ritme yang seperti ini, nanti teman-teman akan kesulitannya ya kita kerjanya dengan komputer, kita kerjanya dengan teknologi yang sangat cepat. Makanya mau tidak mau belajarnya itu hampir tiap hari gitu. Kalau misalnya Anda tanya ke saya, tiap hari saya baca buku, tiap hari saya harus baca literatur terbaru biar saya nggak ketinggalan. Dan itu kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengikuti, yang ada kayak kemarin belajar daring. Kalau belajar daring itu sebenarnya PPL banget, PPG banget gitu, PPPG banget atau RPL banget gitu. Kenapa? Karena ya itulah pembelajaran kita kayak sekarang. Saya dengan Anda, kita masih bisa belajar meskipun kita nggak ketemu. Itu anak RPL banget. Atau misalnya kita ngerjain project. Misalnya kalau nggak salah kemarin saya lihat yang profil pekerja Google. Dia programmer di Google, dia jalannya traveling keliling dunia, yang dia bawa itu cuma laptop buat kerja di Google. Jadi selama dia traveling, dia ngerjain projectnya, habis itu dia jalan-jalan menikmati hidup, terus nanti uang masuk di transfer gitu. Jadi jangan pikirkan orang yang mungkin kalau kita mah kelihatannya kayak kok dia jalan-jalan mulu, apa dia nggak kerja? Enggak, dia itu bekerja di satu perusahaan, tapi perusahaan itu memperbolehkan dia untuk keluar. Nah, dari sana dia bisa bekerja dan dapat uang. Itu biasanya pekerjaan kita tuh di bidang sana. Kalau enggak kita nyeting nih, misalnya nyeting satu set komputer atau satu set lab. Setelah itu kita tunggu sampai ada komputer yang bermasalah atau aplikasi yang bermasalah. Jadi pekerjaannya memang tidak tiap hari, tapi ketika dibutuhkan benar-benar kita involve atau terlibat dalam pekerjaan itu. Gitu. Nah, kita masuk dulu ke pertanyaan Bismi yang ada di message. Ibu untuk tugas sekarang, tugasnya difotoin terus difotoin satu-satu jadi video atau dibuat video selama 4 hari terus nanti videonya disatuin. Oke. Saya berharap itu bentuknya video bukan foto. Karena kalau foto itu jatuhnya kayak tugas-tugas anak SD yang cuma ayo setting 1 2 3 cekrek gitu. Saya nggak mau. Jadi kalau mau, saya pengennya dia bentuknya video. Tapi kalau memang Anda bermasalah di penyimpanan data, it's okay kalau itu foto. Jadi kalau Anda tanya inginnya saya apa, saya pengennya video. Tapi kalau memang Anda terbatas dengan video, ya udah nggak apa-apa. Foto juga nggak apa-apa. Nanti disatukan selama 4 hari. Nanti kalau sudah disatukan dijadikan video. Gitu. Bismi, sudah cukup? Cukup, Ibu. Oke. Siap. Sama-sama. Gitu. Jadi tadi yang pemaparan saya tentang orang yang kerja di Google, terus misalnya mereka traveling dan mereka tuh ya nggak kelihatan kayak kerja, ya cuman ngobrol-ngobrol habis gitu dapat uang. Itu ya memang pekerjaan kita seperti itu. Tapi ilmunya kita tuh ada di sini gitu. Makanya beneran di umuran Anda itu Anda harus banyak-banyak belajar karena ilmunya kita disimpan di sini. Kalau sudah disimpan di sini bukan hafal di luar kepala tapi sudah disimpan di kepala Anda dan kita membutuhkan internet untuk resources atau sumber pembelajarannya. Nanti kalau sudah kita satukan ya kita bekerja, tinggal tunggu panggilan ini gimana proyekan ini bisa saya kerjakan atau tidak gitu. Mungkin dari pemaparan tadi saya minta Diki, ada yang mau ditanyakan dulu nggak Diki? Silakan open mic Diki. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Apa yang sudah ada di kamu dan apa yang mau kamu tingkatkan dari budaya kerja di bidang IT? Aku, Bu. Yes.
Oh, kalau di bidang IT ya, aku pengen mengerti tentang dasar-dasarnya dulu, Bu. Ningkatin itunya dulu. Oke. Dasarnya nanti ada di pelajaran Pak Gugum tentang kejuruan dan pelajaran Pak Irfan tentang informatika. Atau kebalik ya? Ya, di dua pelajaran itu. Oke. Terus kalau yang sudah ada di diri kamu yang sekarang sudah terbiasa apa? Lebih sering ini, Bu, cari dasar-dasarnya di YouTube gitu. Tapi yang, Belajar. ya, masih belajar. Oke, nggak apa-apa. Itu salah satu modal untuk masuk ke profesional. Jadi untuk profesional itu jangan pernah berhenti belajar. Lifelong learning. Jadi belajar itu kalau kalau saya lihat orang tua saya itu sampai mereka mau meninggal pun mereka masih belajar gitu. Karena kalau kita berhenti aja belajar, kita bilang, "Oke, saya mah udah cukup segini aja." Wah, itu mah udah bahaya aja. Jadi sebisa mungkin mau sampai umur berapapun Anda, jangan lupa Anda harus terus belajar. Ya, Diki ya, buat semuanya juga sama. Terima kasih Diki. Baik, Bu, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Novianti Safitri. Ibu, bikin videonya 1 hari 1 pembiasaan dari budaya kerja di bidang IT? Tidak, 1 hari itu semuanya harus ada. Baik, Bu, makasih. Sama-sama, Novi. Oke, selanjutnya nih. Kemarin itu ada yang ini nih, yang bekerja sama. Yang bekerja sama itu, Bu, kalau misalnya ulangan boleh kerja sama enggak? Ya. Atau Bu, kan kalau ujian boleh dong kita bekerja sama. Kan salah satu nilai di budaya kerja di IT. Nah, kalau yang ini, bedakan antara Anda bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek dan menilai Anda kemampuannya sudah sampai mana. Gitu. Kalau prinsip saya pribadi nih, saya nggak apa-apa salah. Kalau salah berarti kan saya punya kesempatan untuk bertanya. Tapi ketika saya membohongi orang dengan saya punya nilai besar dan alhasil ketika saya punya nilai besar orang bilang saya bagus padahal sama sekali saya tidak menguasai materi itu saya lebih berbohong ke diri saya sendiri. Jadi nggak tahu sih kalau dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan ya udah saya nyaman dengan diri saya sendiri, saya mau lakukan apa yang saya mau. Kalau memang saya tidak bisa ya saya tidak bisa tapi saya mau belajar. Jadi kalau misalnya itu nggak bisa pada saat itu, saya temui lagi gurunya, saya minta untuk belajar lagi, dan bisa gitu. Jadi saya harapkan kalau bisa teman-teman bekerja samanya bukan dalam hal yang memang kalian harus perlu menunjukkan itu secara pribadi. Jadi kalian bekerja samanya di bidang-bidang yang memang itu berkelompok. Karena kalau pribadi itu bisa menilai Anda teh sudah sejauh mana sih bisanya gitu. Kalau misalnya belum bisa, oh berarti kamu langsung balik lagi ke diri kamu. Oh, saya teh harus belajar lagi tentang ini. Apalagi kalau memang Anda sudah memutuskan nih, Anda sudah berada di RPL. Berarti Anda harus bertanggung jawab, Anda harus menyelesaikan ini sampai Anda lulus. Masalah nanti ilmu yang Anda dapatkan itu hanya di bawah atau misalnya dasarnya saja. Nah, itu balik lagi ke Anda mau sejauh mana kedalaman dari materi yang ingin Anda kuasai. Gitu. Baik, saya mau sapa lagi teman Anda untuk open mic. Davin? Iya, Bu. Oke. Davin sudah dibuka modalnya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, gimana Davin? Ada kesulitan nggak buat tugas yang sekarang? Kalau kesulitan mah pasti ada, Bu, di setiap pelajaran. Oke, Bu. kalau terus disiasatin biar tugas yang sekarang bisa dikumpulkan tepat waktu gimana? Ya mau disiplin lah, ya. Lebih mau belajar aja. Oke, semangat. Kalau ada pertanyaan apa-apa langsung tanya ke saya. Insya Allah saya selama HP-nya dipegang, saya pasti akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi kalau misalnya saya sudah slow rest, berarti HP-nya saya cas. Kalau nggak mati, kalau nggak saya lagi tidur. Gitu. Ya, kalau nggak saya lagi ngerjain yang lain. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung tanyakan ke saya. Mau di grup yang ada gurunya atau yang nggak ada gurunya. Oke? Terima kasih, Davin. Terima kasih, Bu. Saya mau sapa lagi teman kita yang lainnya, Andini. Andini. Andini.
Andini. Andini silakan open mic. Oke, sambil nunggu Andini open mic atau nanti balas di message, ini ada Indri. Indri raise hand. Gimana Indri? Ada yang mau tanyakan? Iya Bu, kalau yang bikin video itu contohnya kayak gimana? Indri maaf suaranya kecil sekali. Kalau yang apa sih yang bikin video itu contohnya kayak gimana ya Bu? Misalnya kan kayak kerjasama, contohnya kayak gimana, terus videoinnya gimana? Oke. Misalnya nih, yang kerjasama nih, yang kamu tanyakan. Berarti hari ini misalnya kan kerjasama yang diharapkan di bidang IT itu adalah kamu kerjakan apa yang harus kamu lakukan. Terus kalau misalnya kamu sudah selesai, kamu boleh melakukan atau membantu pekerjaan yang orang lain. Karena pekerjaannya belum ada yang berhubungan dengan pemrograman, atau kalau bisa nanti ada yang berhubungan dengan pemrograman atau yang berhubungan dengan jurusan. Kalau tidak, ini sebenarnya bisa direpresentasikan dalam kegiatan kamu sehari-hari. Misalnya, hari ini saya harus ngepel atau misalnya harus cuci baju nih selesai. Tapi, oke, cuci baju selesai. Cuci baju, oke. Tapi di waktu yang bersamaan, di rumah kan kita harus bikin rumahnya rapi dan bersih kan. Nah, kamu lihat adik kamu misalnya masih keteteran masak, kamu bisa bantuin adik kamu masak gitu. Jadi tugas yang kamu yang harus jadi tanggung jawab kamunya sudah selesai, tapi kamu bisa bantuin adik kamu misalnya lagi masak, itu bisa bekerja sama. Jadi sebenarnya biar mudah, ini bisa direpresentasikan di kegiatan Anda sehari-hari tanpa terbatas dengan pemodelan perangkat lunak dan gamenya. Nah, nanti ketika kita bertemu dan tatap muka di sekolah, nah itu yang kita akan biasakan lagi. Tapi ketika kamu sudah terbiasa bekerja sama dengan orang lain, ngebantu nih. Jadi misalnya kamu udah beres nih kerjaan, terus kamu lihat nih teman kamu nih masih perlu pertolongan. Terus kamu tanpa apa ya? Tanpa orang yang nanya dulu, kamu nanya ke dia langsung, masih butuh bantuan? Terus orangnya jawab, oh iya boleh bantu gitu. Nah, baru nanti kamu masuk ke sana. Jangan sampai nanti orang yang nggak mau dibantu, tapi kamu maksa, atuh kan kita kerja sama. Nggak gitu juga. Jadi, kamu tanyakan ke temannya, masih perlu bantuan. Kalau misalnya diperbolehkan untuk membantu, kamu bantu sampai selesai. Nah, itu salah satu contoh kerjasama. Begitu, Indri? Bingung? Kalau videoinnya gimana? Di videoin gitu, lagi ngebantunya di videoin gitu. Ya, simpan aja HP-nya di depan, rekam, udah. Oh, jadi iya. Oke, Bu. Bisa candid, bisa enggak, itu terserah kamu. Itu mah gimana caranya tugasnya selesai, orangnya nggak tahu atau orangnya tahu, itu bebas, terserah kamu. Mau orangnya di callingan, oh kamunya ngerjain aja gini, itu bebas. Pokoknya saya minta Anda coba dulu. Jadi sekarang itu ya, yang video pembiasaan ini, Anda coba dulu. Kebiasaan-kebiasaan ini mudah-mudahan nanti jadi kebiasaan Anda ke depannya. Gitu, Indri? Iya, Bu. Udah ngerti. Oke, siap. Di message ada pertanyaan dari Mayang. Terima kasih, Indri ya pertanyaannya. Mayang, Ibu, kegiatan pembiasaannya tiap hari harus beda kegiatan atau gimana, Bu? Lihat kondisi aja. Kalau memang memungkinkan sama, ya nggak apa-apa, sama aja. Kan namanya juga pembiasaan. Pembiasaan itu namanya pengulangan. Tapi kalau memang bisa ada memungkinkan pekerjaan yang berbeda, yang divideokan itu lebih baik. Oke. Gitu, Mayang? Jelas nggak, Mayang? Mayang. Ya, Bu. Jelas. Makasih, Bu. Nah, sama, Mayang. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang ada di message. Ini ada dari Dadan. Izin bertanya, Bu, berarti 1 hari 6 poin itu ya? Iya. 1 hari 6 poin dalam 4 hari. Gitu. Mau kamu sambil ngerjain apa, terus kamu simpan rekam candid, nanti disatuin. Boleh. Jadi 4 hari ya, 4 hari ada 6 kegiatan berarti. Atau nanti misalnya dalam satu kegiatan nih, misal di satu waktu misalnya kayak tadi yang Indri tanyain misalnya. Indri teh udah ngerjain jemur. Terus Indri ngeliat saudaranya lagi masak dan pengen ngebantuin. Nah, itu teh kan udah bertanggung jawab sama bekerja sama dalam waktu bersamaan. Gitu. Jadi nanti silahkan kamu analisis sendiri ini teh pekerjaannya apa aja, ini teh nilai-nilainya apa saja yang ada di tampilan itu gitu.
Gimana Dadan? Sudah cukupkah? Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Dadan. Bismi, raise your hand. Silakan open mic. Ibu, Iya, pengen nanya. silahkan. Saya akan insya Allah menjawab. Ibu kalau untuk laporan ke ibunya ya untuk tugasnya gitu. Apa? Nah, nanti dikirimin ke ibunya teh waktu udah selesai tugasnya gitu per hari atau pas udah beres 4 hari terus dikirimin ke ibu gitu. Oke, saya langsung jawab ya Bismi. Untuk tugas ini, saya sudah bantu di Moodle. Pertanyaannya, pembiasaan apa saja yang akan Anda lakukan dalam 4 hari itu di UO Blog. Jadi nanti itu ada di tahapannya, nanti kamu tulis di sana. Nanti kalau sudah, kamu bikin tuh si video atau si foto selama 4 hari, disatuin, upload di YouTube atau di Instagram dengan hashtag yang sudah saya sediakan. Nah, nanti kalau misalnya sudah screenshot si tampilan itu, kirim di Instagram, tag ke saya. Alurnya jelas nggak, Bismi? Jelas, Bu. Bismi? Iya, Ibu. Alurnya barusan jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, jadi pertama kamu nanti tulis tuh yang di Moodle saya sudah siapkan ada beberapa aktivitas di sana. Nanti Bismi tinggal isi ada kegiatannya mau apa. Nah, nanti ada link video. Jadi nanti kegiatannya nanti kamu tulis di sana kegiatan saya ini. Nah, link videonya nanti link dari video yang di Instagram atau di YouTube kamu kesanain. Pastikan si Instagramnya udah berteman dengan yang Gigan_belajar biar nanti saya bisa download. Terus kalau nggak di YouTube mah nggak apa-apa, nggak berteman dengan saya atau nggak subscribe saya. Yang penting di sana linknya jelas biar saya bisa download juga. Nanti kita akan satukan dalam satu video. Nanti kalau sudah minimal untuk tugasnya ini sebenarnya kan di sini ada 2 ya yang di Moodle, tapi saya akan nilainya 3. 3 plus yang di Instagram yang ditagkan ke saya di bagian screenshot gambar, nanti si gambarnya harus ditag ke saya dan harus muncul di bagian tagnya gitu. Gitu Bismi? Jelas? Bu, jelas Bu. Makasih Bu. Siap, sama-sama Bismi. Yang lainnya masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah cukup silahkan semuanya raise hand. Yang tidak raise hand berarti masih bingung. Coba raise hand. Kalau yang tidak raise hand berarti saya anggap masih ada pertanyaan. Oke, saya cek semuanya sudah raise hand. Oke, siap. Silahkan lower hand diturunkan. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda untuk, saya akan tutup dulu untuk mata pelajaran ini. Nanti setelah mata pelajaran ini saya akan umumkan beberapa info mengenai perwalikelasan ya. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan basmalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop recordingnya dulu.